Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardian Dugurnia. Saya akan membahas terkait jaringan komunikasi informal dalam konteks komunikasi organisasi. Jadi jika karyawan berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi mereka dalam suatu organisasi, maka pengarahan arus itu bersifat pribadi dan itu dalam jaringan komunikasi informal. Jadi jaringan komunikasi informal ini juga biasa kita sebut sebagai desas-desus ataupun kabar angin. Nah, kemudian terdapat hasil penelitian mengenai desas-desus ini yang menemukan beberapa atribut dalam desas-desus, antara lain yaitu desas-desus itu mengalir sangat cepat, kemudian desas-desus itu biasanya tepat sekitar 80%, kemudian desas-desus itu membawa banyak informasi, desas-desus tersebar menurut rantaian kelompok. Desas-desus itu umumnya berfungsi melalui interaksi cerita dari mulut ke mulut. Desas-desus umumnya bebas dari pengendalian organisasi atau posisi. Desas-desus itu cenderung memberikan pengaruh kepada organisasi, baik pengaruh baik maupun pengaruh yang kurang baik. Kemudian partisan dalam jaringan komunikasi informal cenderung mengambil salah satu dari 3 peranan, yaitu sebagai pengantara atau sebagai orang yang terisolasi. Nah, makin cepat seorang mengetahui suatu kejadian tertentu, maka semakin cepat orang itu juga ingin memberitahukannya kepada yang lain. Kemudian arus informasi yang lebih utama cenderung terjadi di dalam kelompok fungsional daripada antar kelompok. Kemudian informasi dari komunikasi informal itu kurang lengkap dan menjadikan orang-orang bisa salah interpretasi. Kemudian desas-desus itu tidak dapat ditekan atau dikontrol secara langsung oleh pimpinan, meskipun dipengaruhi oleh gaya pimpinan terhadap karyawannya. Nah, kemudian pemimpin tidak resmi dalam organisasi sering menjadi pusat penerimaan, penginterpretasian, dan penyebaran informasi desas-desus kepada orang lain. Kemudian laki-laki dan perempuan itu sama saja dalam hal desas-desus ini. Yang terakhir, aktivitas desas-desus dalam organisasi bukanlah tanda ketidaksehatan organisasi, melainkan gejala yang normal. Nah, meskipun desas-desus itu membawa komunikasi yang informal, tetapi ada manfaatnya bagi organisasi. Jadi pimpinan itu akan mengetahui bagaimana perasaan-perasaan para karyawannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait jaringan komunikasi informal. Saya Ardian Dugurnia, saya pamit. Terima kasih.